Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Wafid dari kelas PPI 1E akan menjelaskan apa itu ilmu filsafat, manfaat dan tujuan filsafat, hukum filsafat dan contohnya. Yang pertama, apa itu filsafat? Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia. Dalam bahasa Yunani berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Secara istilah, filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Lalu, apa manfaatnya? Manfaat dan tujuan mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Dengan pemahaman yang mendalam dan daya nalar yang tajam, maka akan sampai kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, nas atau ajaran-ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Lantas, apa hukumnya mempelajarinya? Ada perbedaan pendapat dalam hukum mempelajari ilmu filsafat. Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat dalam kitabnya yang bernama Tahafut Falasifah bahwasanya mempelajari ilmu filsafat hukumnya haram karena hanya mengandalkan rasional, dan rasional tidak akan menyentuh daya ketuhanan. Sedangkan menurut Ibnu Ar-Rasyid mengkritik pandangan Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa filsafat itu haram untuk dipelajari. Kritikan beliau ia tulis di kitab Tahafut Al-Tahafut, sebab orang-orang muslim berpikiran bahwa beliau adalah orang yang berpikiran sekuler. Contoh mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat digambarkan seperti tiga orang buta yang sedang memegangi gajah. Dari orang yang pertama mengatakan, wah ternyata gajah ini seperti paralon Rucika yang mengalir sampai jauh. Dan orang yang kedua, wah ternyata gajah ini besar, sangat raksasa, dia adalah makhluk raksasa. Yang ketiga, wah ternyata gajah ini kecil tapi panjang, seperti halnya cambuk. Semua benar apabila menurut pandangannya mereka masing-masing, tetapi semuanya juga salah apabila dipandang dari sudut pandang yang menyeluruh. Apabila tiga orang ini dipertemukan, bisa jadi mereka akan berdebat, maka disinilah ilmu filsafat itu sendiri diperlukan, karena ilmu filsafat mengkaji seluruh sudut pandang dari sudut pandang orang buta, dari orang buta yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, guna menemukan jawaban yang benar. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik kata-kata maupun penjelasan, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.